let me down. Let me down. Pernah pergi ke alam rahasia ini untuk mendapatkan pengalaman dan mendapatkan banyak. Jika dia berada di alam Kaisar, dia merasa bahwa kekuatan Masardau sangat kuat dan semakin tinggi kultivasinya, semakin dia merasa bahwa Masardau ini tidak terduga. Karena dia berasal dari Void Dojo, bakatnya luar biasa dan dia mahir dalam prinsip ruang. Dia telah membuat banyak kontribusi di medan perang selama beberapa tahun terakhir. Dia juga telah memimpin bawahannya untuk menyerbu ke garis musuh dan membunuh musuh mereka, suatu prestasi menyerang musuh dengan kepala lebih dulu. Sementara Nathan misterius, dia bisa dianggap sebagai sosok yang agak terkenal. Bagaimanapun seorang kultivator Open Heaven Orde ke-8 adalah pilar dari pasukan manapun. Belum lagi ia telah mencapai Orde ke-7 secara langsung saat itu dan memiliki kesempatan untuk mencapai Orde ke-9. Bulan yang lalu dia tiba-tiba menerima perintah rahasia dari markas pusat, memerintahkannya untuk segera menuju ke Istana Surga Tinggi. Zaulun tidak tahu apa yang terjadi, tetapi karena itu adalah perintah dari divisi markas pusat, dia tentu saja tidak berani bertindak sembarangan. Dia segera meletakkan apapun yang dia lakukan dan bergegas. Dalam hatinya dia sedikit menebak bahwa karena perintah ini datang dari markas pusat dan juga melibatkan Istana Surga Tinggi, mungkin itu adalah hubungannya dengan Masardau. Bagaimanapun berbagai pertempuran telah berakhir dan pencarian pasukan Kelanting adalah proses yang lambat. Jadi tidak ada salahnya untuk tidak berpartisipasi. Dia tidak tahu mengapa Tuhan memanggilnya untuk. Zaulun akan bersemangat saat dia merapikan pakaiannya dan melangkah masuk. Memasuki aula utama, Zaulun segera merasakan banyak pasang mata menatapnya, menyebabkan dia tertegun sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia bukan satu-satunya yang menerima perintah dari markas pusat. Ini kakak senior Zaulun, kakak Zhao di sini. Seorang memanggilnya. Zaulun menoleh dan melihat beberapa wajah yang dikenalnya sebelum dan mengangguk sebelum berjalan mendekat. Ada beberapa orang yang berkumpul di aula utama, total 60 atau 70 orang, semuanya berkumpul dalam kelompok 2 atau 3. Masing-masing mendiskusikan sesuatu. Zaulun dan rekan-rekan murid lainnya yang akrab dengan berbincang sejenak sebelum menemukan bahwa orang-orang yang dipanggil kembali kali ini semuanya adalah murid dari Void Dojo. Semuanya mahir dalam prinsip ruang. Bukan hanya mereka, ada juga beberapa klan Phoenix yang berbeda dari sesama murid mereka yang berasal dari Void Dojo. Klan Phoenix ini di sisi lain duduk menyendiri di samping, tampaknya tidak ada tempatnya. Orang ini kurang lebih telah berinteraksi dengan klan Phoenix sebelumnya, dan bahkan jika tidak, mereka telah berinteraksi dengan roh suci lainnya sebelumnya. Mereka tahu bahwa roh suci umumnya arogan, terutama klan Phoenix, jadi dia tidak peduli dengan mereka. Kesenjangan usia antara para murid yang berasal dari Void Dojo sebenarnya cukup besar karena aliran waktu alam semesta kecil yang berbeda dari dunia luar. Dengan Open Heaven Orde ke-9-nya saat ini dan pencapaiannya di kereta waktu, laju alirannya saat ini telah mencapai rasio 10:1. Dan kata lain, 10 tahun di alam semesta kecil sama dengan 1 tahun di dunia luar. Selain itu, karena yang telah membawa mereka keluar dari Void Dojo secara berkelompok, jarak antara usia mereka adalah beberapa puluh ribu tahun. Dalam sekte biasa telah beberapa puluh ribu tahun, setidaknya beberapa lusin generasi. Tetapi Void Dojo bukanlah sekte, apalagi usia tidak berarti apa-apa. Fakta bahwa mereka memiliki asal yang sama memberi mereka rasa keintiman yang alami, sehingga para murid dari Void Dojo, apakah mereka akrab satu sama lain atau tidak, akan selalu saling membantu. Terus terang, jika semua murid yang telah berkultivasi di Void Dojo berkumpul bersama, fondasi mereka tidak akan lebih buruk daripada berbagai cave heaven paradis. Murid-murid yang memiliki kualifikasi untuk meninggalkan Void Dojo dan maju ke Orde Heaven Stack semuanya adalah naga dan Phoenix di antara manusia. Dengan yang terlemah yang bisa langsung maju ke Orde ke-5 dan Orde ke-7 adalah batas mereka. Sekarang, setelah bertahun-tahun berlalu, kultivasi terendah di antara murid-murid yang telah meninggalkan Void Dojo ini adalah Orde ke-6. Dan ada ribuan Orde ke-7 dan Orde ke-8, semuanya tersebar di berbagai legiun. Kelompok kultivator yang mahir dalam prinsip ruang berkumpul bersama, dan setelah beberapa obrolan ringan, mereka secara alami akan duduk dan mendiskusikan Tao, mengekspresikan pandangan mereka tentang Tao of Space. Seringkali beberapa kata santai akan memungkinkan orang lain untuk tiba-tiba memahami apa yang terjadi. Memungkinkan mereka untuk mendapatkan banyak manfaat. Semua jenis pikiran indah bertabrakan di sana-sini, melepaskan cahaya yang cemerlang. Tao of Space terkenal karena sulit untuk diolah.
sebelum yang dia di seluruh 3000 dunianya ada. Sekarang pada hari telah berlalu, semua orang yang dapat menerobos dengan lancar telah berhasil menembusnya, dan 6 orang yang tersisa mungkin memiliki beberapa tikungan dan belokan yang membuat semua orang merasakan ketidakberdayaan sambil khawatir. Tidak ada yang bisa membantu dalam hal menembus batas. Itu semua tergantung pada upaya dan akumulasi orang-orang itu sendiri. Jika mereka mengumpulkan cukup, mereka dapat berhasil. Jika tidak, buruk. Sama seperti 17 orang sebelumnya, siapa yang bisa beruntung? Aku tidak yakin. Yang tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke bagian tertentu di wilayah utara. Di arah itu, seorang menyegarkan dirinya sendiri, dan bayangan Kyokun di belakangnya terus berkembang dan berkontraksi, seolah-olah makhluk hidup bernafas. Jika semua berjalan dengan baik, jika akan menjadi bayangan Kyokun ketika meluas hingga ekstrim, itu akan memecahkan ketenangan dan meluas ke dunia baru. Namun di bawah perhatian Yang dia jelas merasakan bahwa seniman bela diri ini sedikit lemah, dan tahu bahwa dengan latar belakang orang ini mungkin sulit untuk berhasil, dan dia hanya bisa menghela nafas. Ini adalah hal yang tidak berdaya. Sejak zaman kuno, jalan menembus peringkat ke-8 ke peringkat ke-9 selalu penuh duri. Seorang berhasil dan yang lainnya secara alami gagal. Pada saat tertentu ketika hantu Kyokun berkembang lagi, jelas ada sesuatu yang rusak di Kyokun. Ini membuat semua wajah dari ke-9 peringkat yang memperhatikan orang ini berubah, dan prajurit yang mencoba menerobos juga bingung. Membuka matanya dan wajahnya pahit. Gerakan yang rusak menjadi semakin ganas. Kyokun tidak dapat dipertahankan. Kyokun tampaknya akan runtuh. Pria itu menoleh untuk melihat ke arah Yang. Setelah beberapa saat panik, ekspresinya menjadi tenang. Wewe Smil tidak siap untuk memenuhi takdir akhirnya sendiri. Pada saat berikutnya, sekuntum bunga tiba-tiba muncul di depannya, dan Yang yang awalnya memperhatikan gerakan dari kejauhan muncul di depannya dan mengangkat tangannya untuk menyentuh bagian atas rambutnya. Sungai besar menyapu ombak bergelombang, waktu dan ruang berlama-lama dari skala Allah. Kekuatan ruang dan waktu telah menyegel alam semesta. Semua tampak stagnan, termasuk runtuhnya alam semesta kecil. Bida itu menatap Yang agak terkejut. Tuan tahu. Yang menatapnya dan tersenyum sedikit. Apakah kamu terburu-buru untuk mati? Bida itu sedikit malu, menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap langsung ke mata Yang. Saya mencoba yang terbaik dan saya gagal dalam kultivasi Master Dao. Yang terdiam sesaat lalu berkata, lihat aku, Wang Chang. Pria itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, sangat terkejut. Taois itu ingat saya. Meskipun dia lahir di Void Dojo, dia tidak pernah bertemu lagi dengan Yang sejak dia dibawa keluar dari Void Dojo untuk melihat Yang. Jadi tidak mahir dalam hal waktu, juga tidak mahir dalam cara. Wang itu adalah Gaun Dao, dan dia tidak memenuhi syarat untuk dipilih sebagai pengawal Void. Pada tahun-tahun ini dia tidak pernah menerima lebih banyak perhatian dari Yang. Dia awalnya berpikir bahwa seperti Master Dao yang memikirkan dunia dan orang-orang dari nasib keluarga, khawatir tentang kelangsungan hidup umat manusia. Bahkan jika dia lahir di kekosongan dojo atau Void Dojo, dia hanya belenggu. Identitas dan Master Dao tidak pernah benar. Para murid yang datang dari kekosongan dojo memiliki perhatian khusus. Tapi saya tidak tahu, dari ini saya dipanggil keluar nama saya oleh Guru Tao. Aku ingat nama kalian semua. Yang berkata dengan lembut, kelangsungan hidup 3000 dunia tidak ada hubungannya denganmu. Akulah yang membawamu dari Void Dojo dan melemparkannya ke medan perang yang kejam dan berdarah ini untuk yang lain. Adanya sekolah pekeras manusia dan dedikasi terhadap jiwa dan raga. Jika Anda ingin mengatakan bahwa Anda malu, saya harus malu. Wang Chang terburu-buru berkata, merupakan suatu kehormatan bagi para murid untuk dapat melayani Master Dao. Aku tahu Yang sedikit mengangguk. Kamu baik-baik saja dan kamu tidak pernah mengecewakan harapanku. Evaluasi Wang Chang redup. Murid tidak dapat dipromosikan ke peringkat ke-9. Kyokun akan runtuh. Bagaimana dengan peringkat ke-9? Bagaimana dengan peringkat ke-8? Ketika Anda berada di peringkat ke-8, Anda masih tidak membunuh musuh sumo. Miao senior Anda dibatasi oleh bakat Anda, kecuali Anda bisa mendapatkan pilih surga terbuka terbaik di hidup ini.